Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla al-muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di mushola yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan sampai waktu syuruk untuk mengikuti taklim kajian yang sudah dijadwal di mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan ridho dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan menjadi timbangan amal kebaikan kita besok pada hari kiamat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini akan kita kajian tematik bab tentang adabul jiwar. Adab-adab tentang bertetangga, bab ringan-ringan, tidak bab ganas. Nah ini tidak bab gawe lorone ati, bab ringan-ringan para jamaah. Bab bertetangga sangat penting sekali. Walaupun kita sudah lama bertetangga, maka tidak ada salahnya untuk kita mengingatkan kembali, saling mengingatkan diri kita masing-masing. Mungkin ada hak dan kewajiban terhadap tetangga kita yang belum kita tunaikan. Namanya manusia lupa. Ya, kadang-kadang kita habis selesai ngaji, tapi ketika pulang bentrok sama tetangga, loh kan begitu. Ini berarti ngajinya tidak diamalkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 36, inna haqqal jari ala jarihi min a'dhamil huquq. Hak tetangga atas tetangga yang lainnya, kewajiban tetangga kepada tetangga yang lainnya itu adalah sebesar-besar hak, sebesar-besar kewajiban. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan adalah berbuat baik pada kedua orang tua, berbuat baik pada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang masih memiliki kerabat, saudara dan tetangga yang jauh. Ini dasar daripada perintah kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 36 ini. Orang tua yang utama, kemudian kerabat, famili yang masih ada hubungan nasab, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang masih ada hubungan kerabat,
dan tetangga yang jauh. Dari sini Nabi SAW bersabda, mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Malaikat Jibril alaihissalam senantiasa beliau berwasiat kepada Nabi SAW. Sering beliau berwasiat kepada Nabi SAW. Jadi malaikat Jibril sering mengingatkan tetanggamu, hati-hati dengan tetanggamu. Bukan maksudnya tetanggamu, hati-hati tetanggamu itu nyolongan, bukan. Maksudnya tetanggamu, kamu harus berbuat baik ya kepada, jangan hati-hati loh ya tanggamu itu ya, hati-hati, bukan begitu, Pak. Hati-hati tetanggamu maksudnya adalah hati-hati jangan sampai kamu berbuat buruk, berbuat jahat kepada tetangga. Dan seringnya malaikat Jibril alaihissalam berwasiat pada Nabi SAW tentang tetangga ini sampai Rasul mengira bahwasanya tetangga memiliki daripada warisan, memiliki harta waris kita. Tetapi tidak. Ma'asyiral muslimin, terus berapa orang kira-kira yang kita anggap masih tetangga dan yang bukan tetangga lah, kan begitu ya. Ini penting para jamaah. Kenapa ini penting? Berkaitan dengan undangan nanti, kan gitu nggih. Oh, yang pertama, pendapat yang pertama, yaitu semua orang yang tinggal satu kampung bersamanya. Satu kampung bersamanya. Dalilnya ada dalam surah Al-Ahzab ayat 60. Allah menyebut semua penghuni Madinah sebagai tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya para jamaah, satu kampung itu berapa? Kira-kira berapa RT, berapa RW? Ayo. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya tetangga ini tinggal satu kampung bersamanya. Yang benar mana, Pak? Satu RW atau satu RT, Pak? RT nggih? Ini satu RW kebanyakan, Pak. Banyakan satu RW itu. Satu RT lagi cukup nggih. Satu RT kadang-kadang kakaknya ada sampai 100 loh, Pak. Kalau di perumahan sini kakaknya satu RT berapa, Pak? Berapa, Pak? 30? Oh, 70. Nggih, lumayan itu, normal sudah. Sedengan itu, enggak sedikit, enggak banyak. Saya di Taman Pondok Jati 100 satu RT itu. Ya inilah ukuran pokoknya satu RT lah begitu nggih. Jadi satu RT kalau umumnya satu kampung satu RT ya kita anggap satu RT. Berarti satu RT itulah tetangga. Kalau sudah RT di luar itu berarti bukan tetangga, tapi saudara sesama kaum muslimin. Nonton nggih? Jadi Bapak kalau nanti undang-undang enak. Ya, undang tetangga gitu nggih. Ya satu RT itu. Yang repot, Pak, yang repot satu RT perbatasan, Pak. Jenengan di perbatasan RT 11, RT 12. Wes bingung iki. Ya apa, Pak, kira-kira begitu? Bingung ya. Bingung seperti ini wes. Repotnya. Berarti ya RT 11 dan RT 12 di Parwedang, Pak ya, di Parwedang. Ya, ini pendapat yang pertama bingungin, Pak. Yang bagus pendapat kedua ini, Pak. Pendapat kedua yang dinamakan dengan tetangga yaitu 40 rumah dari semua penjuru. Dari Aisyah radhiyallahu anha, haddul jiwar al-bara'u arba'un daron min kulli janibin wa anil auza'i mislahu. Jadi maksud dengan tetangga yaitu 40 dari segala penjuru, Pak. Maksudnya penjuru ini ya samping 40, samping kiri, samping kanan 40, depan rumah kita 40, belakang rumah kita 40.
Berapa kira-kira kalau dijumlah, Pak? Loh ini jelas, Pak, pendapat ini jelas. Pendapat yang kedua ini jelas maksudnya. Wis tak peduli RT RW, tak peduli, pokoknya depan rumah kita seruet 40. Belakangnya seruet, pas kita ada di tengah-tengah, Pak, nyonyor kita. Loh nggak apa-apa, banyak tetangga nggak ada masalah. Sing repot itu kan undang-undang, Pak. Kalau ada walimah itu yang repot itu, Pak. Gitu. Lah kalau kita pas pojok enak, Pak. Pas belakang pojok, belakang kita kan nggak ada. Ya, perbatasan desa atau perbatasan jalan tol, enak, Pak. Kita mungkin samping kanan, samping kiri dan depan kita, kan begitu ya? Itu kalau segi undang-undang. Maksudnya mengundang begitu. Ya. Ya, jadi seperti ini kalau dijumlah yang 40 kali 4 berapa jumlahnya? 140 nggih. 160. Nah, 160 itu cukup kalau undang-undang walimah itu 160. Kita kadang-kadang menyediakan sampai 200, Pak nggih. 160. Itu belum saudaranya istri, saudaranya suami. Belum teman kerjanya. Belum jamaahnya. Wes pokoknya diperkirakan 500 lah, Pak gitu. Kalau undang-undang, kalau mengikuti pendapat yang kedua tentang tetangga. Nah ini loh para jamaah. Jadi tetangga itu banyak sebenarnya. Cuma kita kenapa memiliki tetangga sedikit? Karena kita mungkin tidak tahu berapa atau siapa yang dikategorikan sebagai tetangga. Kira-kira memilih pendapat yang mana dari kedua ini, Pak? Monggo silakan. Yang satu RT atau 40 kanan kiri belakang depan. Kira-kira. Terserah nggih. Milih pendapat yang mana monggo terserah. Yang penting itu masih tetangga dan masih ada hak buat mereka dan kewajiban yang harus kita tunaikan untuk mereka. Kemudian al-adabul awal, adab yang pertama, ikhtiyarul jar as-salih, memilih tetangga yang saleh. Kaya bagi lil insan qabla sukna fi makanin ma yahtara al makanul ladzi yakunu fi jirani salihun. Maka hendaklah seseorang sebelum menempati rumah, menempati tempat tinggal atau sebelum membeli rumah, hendaklah memilih tempat yang di situ ada tetangga yang soleh, gitu. Ya kadang-kadang ya repot kita. Ya kerepotannya kalau kita mencari dan menunggu tetangga-tetangga yang soleh sebelum membeli rumah, kapan lagi, Pak? Sulit karena belum tentu. Ya di daerah-daerah itu jelas mereka orang-orang yang soleh, kan begitu. Kecuali kalau kita sudah tahu jelas di blok perumahan orang soleh, umpamanya begitu nggih. Karena tidak ada yang namanya perumahan blok perumahan orang soleh, kan nggak ada, Pak, di mana-mana. Ya wis campur, ya soleh, ya orang non muslim, ya campuran, Pak, seperti itu. Ainal jara qad yudli wal asralil bait. Karena kalau tetangga itu benar-benar tidak saleh, bahayanya ada tetangga yang jahat, maka tetangga yang jahat itu bisa membuka semua rahasia dan aib-aib kita. Waqad yahtaju al-insanu ila jarihi fa idza kana salihan nafa'ahu wa khaffafa an. Jadi ketika seseorang memiliki tetangga yang soleh dan banyak sekali manfaatnya dan bisa meminimalisasi perbuatan-perbuatan yang buruk, baik itu yang datang dari tetangga kita maupun dari kita. Kalau sama-sama tetangga itu orang yang soleh, kita orang yang soleh, maka hidup ini akan tentram, akan enak di dalam hidup bertetangga.
Yang repot kita saja yang soleh, orang lain belum tentu soleh, ini yang repot juga. Dan repot juga kalau kita tidak soleh, orang lain yang soleh, ya repot ini juga. Yang tambah repotnya sama-sama tidak soleh, kita tidak soleh, tetangga kita tidak soleh, maka ini akan terjadi peperangan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 termasuk dari kebahagiaan. Wa arba'un minasyaqa, dan 4 termasuk kebinasaan. Apa 4 kebahagiaan itu? Almar'atus salihah, yaitu istri yang salihah. Luar biasa punya istri yang salihah. Artinya kita sama dengan mendapatkan kebahagiaan dunia dan seisinya. Jadi dengan istri yang saleh bisa meminimalisasi ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga akan tercipta. Kemudian wal maskanul wasi', tempat yang luas, tempat tinggal yang luas. Maksudnya tempat tinggal yang luas itu tempat tinggal yang baik, yang nyaman, yang di situ digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Tempat tinggal yang luas, tempat tinggal yang digunakan di dalamnya untuk beribadah, di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga al-jarus salihu, yaitu tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Suatu kebahagiaan bagi seseorang apabila memiliki tetangga yang baik. Wal markabul hani, yang keempat adalah yang membahagiakan itu yaitu memiliki kendaraan yang menyenangkan, yang baik-baik. Entah itu motor, entah itu mobil. Ini 4 dari kebahagiaan. Kemudian 4 yang termasuk kebinasaan, yaitu almar'atus su', istri yang buruk, istri yang tidak salihah. Wal jarus su', tetangga yang buruk. Wal markabus su', kendaraan yang buruk. Wal maskanu dayyik, dan tempat tinggal yang sempit. Maka dari sini maka para ulama menyarankan al-jarul qablad dar. Hendaklah ketika seseorang mencari rumah diutamakan tetangganya dulu, diperhatikan tetangganya dulu sebelum rumahnya, dikondisikan lingkungannya. Ini perumahan ini, perumahan ini, perumahan ini, perumahan ini. Oh ini baik. Oh penghuninya orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena memang ada 3 hal yang di situ dijadikan oleh Allah sebagai sial. Ada 3 hal yang dijadikan sebagai kesialan juga ada. As-su'mu wal mar'atu wad dar wal faras. Kesialan ada di 3 yang Allah letakkan kesialan itu di 3 hal, yaitu wanita, rumah, dan kendaraan. Nah ini, tapi tidak ada di sini tetangga ini. Jadi ada juga bentuk kesialan itu datang dari wanita, dari istri. Cara dijelaskan oleh para ulama, cara menghilangkan kesialan ini ya ganti istrinya gitu. Loh iya, bukan kita diganti terus dibuang, enggak. Maksudnya itu dicerai dengan baik-baik itu, atau menikah lagi, itu solusinya Pak, seperti itu Pak. Loh karena kesialan ini akan terus Pak, karena Allah meletakkan kesialan ini pada 3 hal ini, wanita. Yang kedua ada rumah.
Rumah kadang membawa kesialan. Bukan rumah itu yang membuat kesialan, tetapi Allah meletakkan kesialan itu di dalam rumah itu. Ya, rumah kesialan ada saja, musibah, bencana, rumahnya rusak, umpamanya begitu nggih. Rumahnya itu gampang rusak, di dalamnya itu enggak ada ketentraman dalam rumah tangga. Mungkin sering-sering datangnya penyakit dan sebagainya. Ya, atau rumah itu banyak makhluk tak kasat matanya macam itu. Maka solusinya rumah itu ya diusahakan dulu, di situ diciptakan satu ibadah di dalam rumah. Tetapi kalau tidak bisa, maka dijual rumahnya dan mencari rumah lagi. Itu. Yang ketiga wal farasu, yaitu kendaraan. Kendaraan ada membawa sial. Entah itu dia sering-sering nabrak ataupun ketabrakan begitu nih. Atau mencelakakan orang dan sebagainya. Maka solusinya harus dijual dan diganti. Agar kita terhindar dari kesialan-kesialan tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian al-adabus tsani, adab yang kedua, ayyuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dalam mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya, di dalam berbuat baik, senang berbuat baik kepada tetangganya, atau senang melihat tetangganya itu berbuat baik, sehingga dia terdorong untuk bisa melakukan perbuatan yang baik. Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibba li nafsihi." Wallazi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini Pak. Jadi kita harus berusaha untuk mencintai tetangga kita. Cinta dalam arti persaudaraan. Jangan ada rasa benci, dendam, iri dan sebagainya. Jangan. Ya. Kalau ada muncul sifat-sifat iri, dendam, dengki, ya, diwaspadai itu tetanggamu. Maka kita hilangkan sifat-sifat ini. Kita ganti dengan kecintaan. Kita sayang, kita cinta kepada tetangga kita sebagaimana kita sayang dan cinta kepada diri kita sendiri. Begitu, Pak. Tindakan apapun yang kita lakukan semata-mata karena mencintai tetangga kita. Ya, entah itu memberi hadiah, entah itu memberi nasihat, entah itu mengingatkan. Kayak gitu nggih. Entah itu memberikan saran. Itu semata-mata karena didasari dengan cinta kita kepada tetangga, bukan karena mangkel, bukan karena dendam dan yang lainnya. Nah, kalau seperti ini masing-masing tetangga, maka insya Allah akan hidupnya akan rukun-rukun saja di dalam hidup bertetangga. Gak ada kecurigaan, gak ada diwaspadai macam-macam ya, seperti itu. Akan hilang semuanya bentuk-bentuk yang seperti itu. Maka wajib bagi seorang muslim mencintai saudaranya di semua kebaikan dan membenci ya kepada kejelekan, bahaya, gangguan. Kita benci kalau ada bentuk-bentuk gangguan, baik kita yang mengganggu atau gangguan dari tetangga. Kita juga tidak senang tentang gangguan dari tetangga.
Sebagaimana kita tidak senang gangguan yang ada pada diri kita. Kalau ada tetangga yang mengganggu, ya tetap kita tidak senang boleh, tetapi kita mengingatkan dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang. Sehingga tidak ada namanya muncul sifat-sifat membenci tetangga. Jadi jangan ada sifat benci kepada tetangga. Hilangkan itu pada jamaah. Hilangkan itu. Ya. Kita nggak senang, kita marah karena ada kemungkaran, mungkin ya. Karena ada perbuatan yang salah secara Islam maupun secara hukum salah memang iya, tapi kita berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat benci kepada tetangga kita. Nah, ini kalau bisa diterapkan di lingkungan warga itu bagus, Pak. Ya, ini di situ ada RW, ada RT kan begitu, ada dasawisma dan sebagainya. Itu kalau di grup-grup RT, di grup dasawisma, apa isinya, Pak? Tukaran aja begitu, Pak, isinya, Pak. Gimana? Nah, iya, sehingga protes ini. Ruame saya mendengarkan itu ngeri seperti itu. Lebih baik tidak ikut grup-grup seperti itu, grup WA itu. Isinya itu rame, protes, bentrok, gitu. Nggak ada tentramnya sama sekali. Padahal bukan itu tujuannya. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam justru melarang jangan sampai kamu membenci kepada tetanggamu. Apapun itu perbuatannya. Bencilah perbuatannya, bukan benci tetangganya, bukan benci orangnya. Sehingga nanti ketika kita bisa mengingatkan, ya itu semata-mata kita dasari dengan rasa kasih sayang dan mencintai mereka. Wah, ini sulit para jamaah, ini sulit sekali ini. Karena di zaman-zaman seperti ini banyak orang itu lebih mudah tersinggung, ya, daripada mencintai mereka. Lebih mudah tersinggung daripada mencintai mereka. Al-adabu salis, adab yang ketiga, adamu izaihi bi aisyai min qaulin aw amalin. Tidak menyakiti tetangga baik dengan ucapan maupun perbuatan. Karena menyakiti tetangga diharamkan. Dan Rasul SAW sangat membenci, sangat melarang urusan di dalam mengganggu dan menyakiti tetangga. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai orang itu menyakiti, mengganggu daripada tetangganya, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih baik kita yang diganggu, yang disakiti. Lebih baik. Kalau kita yang diganggu, kita yang disakiti, sabar, maka itu lebih baik daripada posisi kita yang mengganggu dan yang menyakiti. Nah, kita tahan diri ketika posisi kita disakiti, diganggu, atau hendak mengganggu, menyakiti, baik melalui lisan maupun perbuatan. Yang perbuatan melalui lisan banyak sekali pada saat. Mungkin nyindir, mungkin menfitnah dan sebagainya itu. Mungkin mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau dengan perbuatan, mengganggu, umpamanya mengganggu nek belayar sepeda motor reng didepno omahe ngarepe pintunya. Oh, ini mengganggu seperti itu, Pak. Kadek kenal pot apa itu, Pak? Prong. Apa prong didepno ndok ngarepe reng. Enggak boleh. Termasuk para jamaah kalau buka bengkel servis sepeda motor, Pak, ya. Ya. Kalau belayar apa itu ya, kan biasanya habis dibersihkan itunya ya. Itu dikasih blower gitu loh, Pak. Iya. Kalau dikasih blower kan enggak bunyi nggih. Nah, sehingga tidak mengganggu daripada
tetangganya begitu. Nggak berpikir orang seperti itu, wis gak ngurus, reng banter-banteran begitu. Atau nyetel salon musik bau banter-banter sampai mengganggu dan sebagainya. Ini termasuk bagian dari mengganggu tetangga yang seperti itu. Tidak diperbolehkan. Termasuk ketika ada di suatu musola atau masjid hataman Al-Qur'an nggih pakai mix speaker bau banter siang-siang hari. Nah, ini juga tidak boleh, termasuk tadarus ketika bulan Ramadan sudah lebih dari jam 9 mic masih di speaker atas keluar itu masih berbunyi. Ini juga mengganggu tetangga, Pak. Ini sama saja kita beribadah siar tapi menyakiti tetangga. Pahala dan dosanya kejar-kejaran itu seperti itu. Ya, tidak bermanfaat yang seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Tapi ya ada ya Pak di tempat saya itu di sana itu Pak. Orang yang sering mengganggu tetangga ya Pak. Jadi kalau itu merasa jalan dari kampung itu merasa masih tanahnya. Sehingga kadang-kadang itu seakan-akan orang gak boleh lewat di tanahnya itu Pak. Jadi meletakkan itu tiang bendera itu loh Pak, di tengah-tengah jalan itu. Insyaallah seperti itu ada Pak, seperti itu Pak. Harapan orang biar tidak masuk ke tanahnya atau biar jatuh mungkin ya. Biar jatuh. Ya, ini tidak diperbolehkan Pak. Mohon maaf nih, termasuk nggak unduk-undukan itu loh Pak, di tiap-tiap perumahan itu loh. Itu apa namanya itu Pak? Masalah itu untuk apa sih Pak itu manfaatnya itu Pak? Di tempat saya itu sampai jarak dekat 1 meter ada 1 meter apa maksudnya begitu loh. Aduh, saya nggak bisa pikir seperti itu. Ini banyak mudaratnya loh Pak, bisa jatuh orang. Terus kemudian bisa merusak sepeda motor itu loh, apanya itu? Kelakernya. Loh. Gitu. Itu bisa rusak itu Pak. Jujur saja dan orang bisa jatuh Pak. Bisa sakit ini pantatnya ini loh Pak. Ini kebanteran titik jedua kira lho Pak. Apalagi sing pantate gak ono daginge. Loh, lak wis ah. Laworo Pak itu. Untuk apa seperti itu? Itu ditulisi aja loh Pak. Jangan pelan-pelan. Ya, jangan banter-banter banyak anak kecil kan begitulah enak sih Pak. Itu dulu ada undang-undangnya atau apa sih Pak seperti itu Pak? Saya kepingin aja jadi presiden terus tak luruskan semuanya itu. Unduk-undukan itu polisi tidur apa itu, pengen saya luruskan, dilarang membuat itu aja Bapak. Nah kalau orang itu kan awalnya itu ada orang banter sekali Pak ya, terus dipasang itu satu orang salah semuanya kena getahnya, kena imbasnya. Awalnya kan begitu. Bisa jadi orang itu terburu-buru. Kan kalau ada satpamnya kan bisa ditegur. Mas jangan banter-banter Pak, jangan kan begitu enak. Atau ditulisilah begitu ya. Kate oleh undak-undakan apa itu Pak? Waduh wukur ngene Pak, sepeda motor jedawuk. Itu juga merusak daripada kendaraan seperti itu. Itu secara tidak langsung juga menyakiti tetangga yang seperti itu para jamaah. Loh, apa salah saya ngomong seperti ini? Ya. Apa? Khawatir ya itu tadi. Ya namanya di perumahan atau di kampung kan begitu Manggi, ada orang yang bersikeras untuk mempertahankan itu. Ada orang yang bersikeras tidak seperti itu, cukup diingatkan saja. Tapi ya namanya masyarakat ya beda-beda pemahamannya. Tetapi kembali kepada Islam ini, syariat Islam ini, jangan sampai mengganggu, merusak, menyakiti daripada tetangga kan begitu. Kuncinya ada di sini. Kemudian al-adabur rabi, adab yang keempat al-ihsanu ilahi daiman. Berbuat baik selamanya. Berbuat baik seterusnya.
Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah berbuat baik kepada tetangga. Jadi orang-orang yang berbuat buruk kepada tetangga itu dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu kemudian, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan dengan ucapan yang baik atau diam. Ini ada 3 hal yang dikaitkan dengan iman. Jika bisa melaksanakan 3 hal ini, berarti dia termasuk orang-orang yang beriman. Itu berbuat baik kepada tetangga, tamu, dan berkata-kata yang baik. Jika tidak bisa melakukan ketiga hal ini, maka dikatakan orang yang tidak beriman. Berbuat jelek kepada tetangga, tidak memuliakan tamu, dan berkata-kata dengan perkataan yang jelek. Jadi ada memuliakan tamu para jamaah. Jadi memuliakan tamu yaitu kalau ada orang yang bertamu di rumah kita menjamu 3 hari, 3 hari. Kita menjamu 3 hari. Lalu memuliakannya, membolehkan nginap di rumah kita satu hari. Itu sunnahnya begitu. Tapi yang repot kalau tidak kenal Pak ya. Tidak kenal ini bingung kita itu. Siapa kamu? Nggak sanak, nggak kadang, nggak kerabat, nggak teman. Bingung kita kadang-kadang. Khawatir kalau terjadi apa-apa. Jadi memuliakan tamu, membolehkan nginap satu hari 1 malam. Kenapa demikian? Karena tamu itu membawa rizki dan menghapus dosa-dosa. Jadi tamu itu datang membawa rizki. Ketika kita menghidangkan tamu, maka dosa-dosa kita satu keluarga itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tamu yang datang, segera kita jamu, segera kita hidangkan Pak. Entah itu makanan ringan, entah itu makan, cepat segera kita suguhi, ya begitu bahasa kita. Kenapa? Karena itu tamu akan membawa rizki, dan ketika kita nyuguhi tamu, dosa kita dan satu keluarga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu al-hadis. Dan apabila tamu yang datang memakan hidangan yang kita hidangkan, maka sama dengan kita diberi pahala oleh Allah seperti pahala haji dan umroh. Nah begitu Pak ya. Jadi jangan diremehkan ini tamu ini Pak. Besok ditulisi Pak rumahnya, ya, siap menerima tamu 24 jam. Loh, kepingin pahala haji dan umrah atau tidak loh? Kepingin diampuni tak dosanya satu keluarga atau tidak lah, monggo. Seperti itu. Kemudian al-adabul khamis, adab yang kelima, tahmilu adzal al-jar was-sabru alaihi. Yaitu hendaklah kita menahan diri ketika ada tetangga yang mengganggu dan bersabar atasnya. Laisa khunzul jiwar bikafil adza anil jar walakin yahtamilu adzahu. Tidaklah kebaikan tetangga itu dengan menahan diri dari gangguan tetangga, tetapi menerima daripada gangguannya. Kita terima dengan lapang dada. Ada orang yang mengganggu, ya tidak hanya kita ngempet menahan, tetapi kita terima gangguan itu dengan lapang dada. Seperti itu. Karena kita termasuk orang-orang yang beriman. Dalam satu al-hadis, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik teman
Di sisi Allah yang paling baik teman itu kepada temannya. Mana yang paling baik teman itu kepada temannya? Sebaik-baik tetangga di sisi Allah yaitu mana yang paling baik tetangga itu kepada tetangganya, bukan yang paling jelek. Jadi kalau ada tetangga mengganggu kita, kita legowo, kita terima gangguannya, ya, kita ikhlas gangguannya. Karena kita apa? Berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Nah ini yang paling baik di sisi Allah. Bukan kok karena kita takut, bukan kok karena kita ini ngalahan, bukan itu. Karena gak ada manfaatnya kita melawan tetangga, gak ada manfaatnya Pak. Walaupun badan kita kekar ya, tatuane waku awake, ya. Terus backingane itu Pak, backingane polisi militer. Loh. Untuk apa kita memiliki itu semuanya? Kita gunakan untuk melawan tetangga. Gak ada manfaatnya Pak. Di sisi Allah termasuk orang-orang yang dikatakan orang yang jelek. Orang jelek. Kon kok wani-wani ambek tanggamu karena kamu kuat badanmu, backinganmu kuat. Tapi di sisi Allah jelek orang itu. Di mata Allah jelek. Karena apa? Dia tidak berusaha legowo dengan kejelekan tetangga lalu membalas dengan berbuat baik, tapi malah menantang dengan kekuatan dirinya sendiri. Ada sekarang itu Pak, backingan gitu Pak. Kok tak kandakno anakku lho. Ada yang ganggu aku terus, ya. Anakku di Jakarta, kolonel pangkate. Ngono ya Pak. Ada itu. Masih aku yang duwe, gak sampean tok kolonel, aku polisi militer kolonel. Ngono Pak. Insyaallah ada seperti itu Pak. Backingan sekarang itu ya, saya contohkan lah di tempat saya Taman Pondokjati. Wis tak dudukno Bapak. Backingan namanya. Sampe kok ganggu Pak. Karepku iku kok diobong-obongi sampah. Sampe nek wani-wani ambak aku tak celono anakku sing nang Jakarta lho. Kolonel ngono ya Pak. Masalah seperti itu. Lah kalau urusan obong-obong sampah kok ada diceluk-celukno itu dapatnya. Wis sabar saja, sabar wis, enggak apa-apa sabar wis, diterima kesabarannya. Nanti obong-obong juga enggak lama akan selesai, kan gitu. Habis itu kena hujan sudah asapnya sudah hilang, kan begitu, sabar. Itu yang kita enggak bisa, Pak. Itu sulit seperti itu. Ya, sulit. Sehingga kayaknya kok kita enggak mau diganggu dan menang-menang. Oh, cari nyakiti aku, cari ganggu aku titik loh ya. Kayaknya kok seperti itu. Nah, kapan kita mau berbuat baik? Kapan kita mau mengalah seperti itu? Jadi tidak ada hak kita untuk membalas kejelekan tetangga. Yang membalas itu Allah, bukan kita. Perintah kita itu berbuat baik. Mungkin kalau saya pinjam kata-kata Allah mengatakan, ya tugasmu itu berbuat baik. Lah pokok membalas kejelekan tetanggamu. Aku sing bales. Seakan-akan seperti itu, Pak. Ya, tugasmu itu berbuat baik, kan gak malah balas. Wong itu ujian dariku, mungkin seperti itu kata Allah seperti itu. Ya. Maka harus apa? Bersabar. Bersabar, ada fitnah, ada gangguan, sabar Pak, enggak usah dibalas. Malah ditantangin, sapa sing ngomong iki? Dudukno aku, sapa jenenge? Omahe ni nang ndi saiki? Tak paranane. Seperti itu. Untuk apa seperti itu, Pak? Enggak manfaat seperti itu. Malah ditantang seperti itu. Enggak usah, sabar saja. Sabar mengharap pahala dari Allah, berdoa kepada Allah. Nanti Allah yang akan apa? Menolongnya. Allah yang akan membuka hati tetangga yang jahat seperti itu. Nabi SAW bersabda, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali beliau mengatakan. Lalu para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak beriman ya Rasulullah?" Yaitu allazi la ya'manu jaruhu biwasaqihi. Jadi orang yang tidak beriman itu yaitu orang tidak aman ya tetangganya dari gangguannya. Orang tidak dikatakan tidak beriman manakala ada orang yang sering daripada mengganggu tetangganya. Kemudian al-adabu sadis muwasa'atuhu bit-ta'am walasima idza kana fakiran.
hendaklah seseorang memberi makan kepada tetangga apabila tetangga itu fakir. Lebih-lebih tetangga itu fakir, miskin. Maka tidak beriman seseorang kepada Allah apabila dia kenyang sedangkan tetangganya yang miskin itu masih kelaparan, masih lapar. Hendaklah memperhatikan tetangga-tetangga yang tidak mampu. Karena sunnah Nabi laisal mu'min billadzi yasba'u wa jaru ja'iun ila jambi, tidak dikatakan orang beriman dia sendiri kenyang tapi tetangganya kelaparan, dia tidak peduli. Hendaklah seseorang sering-sering membuat makanan untuk memberi makan tetangganya, khususnya yang tidak punya, tidak mampu. Tapi kalau di satu perumahan ini jarang sekali, Pak. Ya, mungkin kalau kita di luar perumahan, di tetangga sebelah, itu yang banyak kita temukan untuk kita praktekkan. Nabi SAW bersabda, "Idza tabahadukum kidran falyuksir maraqaha, sumal yanawal jarahu minha." Apabila salah satu di antara kalian masak di dalam kuali, maka hendaklah memperbanyak daripada kuahnya, kemudian berikan kepada tetangga. Ya itu, Pak. Ini sering-sering memberikan apa? Ya enggak sering lah, Pak. Dari mana kok sering-sering? Maksudnya kalau tetangga kita ini fakir miskin ya boleh sering. Tapi kalau tetangga kita ini cukup semuanya, ya sesekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh memberikan itu, Pak. Kalau memberikan makanan yang sama, Pak, yang kita masak, ya. Jangan makanan karene wingi dikekno. Wah, ini kebiasaan ini. Biasaan ibu-ibu biasanya begitu. Kalau makanan sudah enggak arep, sudah enggak diinginkan, wis 3 hari, Pak, diinget dikasihkan tetangga. Ini enggak benar seperti itu, Pak. Ini salah seperti itu. Yang benar itu ya masak, sama-sama masak. Sama makanannya, lalu kita sisihkan, lalu kita berikan tetangga. Itu yang benar. Itu yang benar. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firshina satin." Wahai wanita-wanita muslimat, jangan kalian merasa rendah, ya, sebagai tetangga untuk memberikan kepada tetangganya, walaupun hanya firsina satin, walaupun hanya memberikan kaki kambing, walaupun hanya memberikan kakinya kambing atau kakinya sapi, jangan merasa rendah. Gitu nggih. Jadi monggo para jamaah kalau memberikan hadiah atau memberikan makan tetangga, berikan kaki sapi itu. Kekil itu, Pak. Kasihkan itu. Nggih, kekil kan gitu. Dulu itu di zaman Nabi kaki itu enggak habis. Dianggap sesuatu yang apa? Yang rendah, yang tak bisa dimakan, Pak. Tapi sekarang kikil itu, kikil kambing gitu loh, Pak. Kikil kambing di itu loh, perempatan Pondok Jati pojok itu loh, Pak. Lah pernah kan itu? Iya. Nah, itu, Pak, kalau nyugui seperti itu. Itu paling mahal sekarang itu, Pak. Ya, satu porsi 25.000, ya. Kaki kambing itu situ. Nah, kalau kikil tambah berapa itu? Nah, 40. Nah, ya. Kalau dulu memang walaupun hanya kaki kambing lah, memang nggak dipakai, nggak dimakan, Pak. Dulu kaki kambing jerawan itu dibuang, Pak. Nah, sekarang jerawan itu dimakan, kikil kaki sapi digawe kikil, balung-balung itu dipangan pisan saiki, Pak. Ya sembuh saking kreatifnya. Saking kreatifnya sekarang ini. Kalau dulu itu makanan yang paling tidak ada nilainya. Pengoyam bagi likuli muslim aitanabah ila hadzal adab rafi. Maka seseorang muslim ya memperhatikan adab yang paling tinggi, yang mulia ini, jangan menyia-nyiakan ya, karena ada pengaruh yang sangat besar terhadap tetangga untuk menciptakan apa? Masyarakat muslim yang rukun, yang solidaritas, yang saling
peduli, saling menyayangi satu dengan lain. Karena sering memberikan hadiah para jamaah. Ya, seperti musola ini kalau selesai makan ada sisa, kasihkan tetangga yang lain sisa makanannya. Jangan dibawa pulang, bungkus. Untuk apa bungkus, Pak? Gak oleh bungkus. Pondok mau sisa masa dewe-dewe. Kasihkan tetangga yang lebih luas. Begitu. Biar terjadi apa? Kerukunan antar tetangga, antar warga, antar RT, antar RW. Begitu. Ini bagian dari menanamkan apa? Memupuk kerukunan antar tetangga. Sehingga tidak ada kecurigaan, ya. Tidak ada suudzon. Kalau kita bisa mempraktekkan yang seperti ini, maka kita kadang-kadang kurang peduli. Ya, dengan tetangga dekat saja kurang peduli, apalagi tetangga agak jauh, apalagi tetangga warga. Tidak akan terjangkau, tidak tersentuh yang demikian itu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti itu harus benar-benar bisa kita praktekkan. Wa may yastari ta'am wa yatruk auladahu wa yakhruju bil hal. Kalau kita membeli sesuatu ya, jangan sampai ketahuan tetangga kita. Kita habis pergi dari Wonosalam, ya. Mari kita bawa durian banyak sekali. Pulang ke rumah, jangan sampai ketahuan bau dan bendanya durian itu kepada tetangga. Kalau ketahuan, wajib memberikan. Oh iya, Pak, nggak boleh seperti itu. Apalagi tetangga kita miskin. Ya, kalau kita nggak memberikan, itu sama dengan menyakiti, Pak, namanya kita. Bapak masak sate di omah, belue mampir ke tetangga, Bapak tidak berikan, dosa seperti itu, Pak. Itu menyakiti tetangga yang seperti itu. Apa mana iwasin garai luwe. Sapa iki goreng iwak asin yang ini garai wetengku luwe ae. Kasih, Pak, cepat, walaupun hanya iwak asin. Kasih tetangganya seperti itu. Loh iya, anak-anak kita bawa makanan, diingatkan jangan sampai anaknya tetanggamu, ya, disimpan baik-baik. Kalau kamu tahu, wajib kamu memberikan. Loh, sampai seperti itu, Pak. Bapak membeli apa saja dari pasar, ketahuan tetangganya, harus memberi, Pak, seperti itu. Diusahakan harus memberikan. Apalagi tetangganya miskin, itu akan menyakiti perasaannya. Iya, seperti itu, Pak. Jadi diusahakan, beli duren, diusahakan dikasih itu. Ojo diakei ambon-ambon sampai kulit tok ae. Dikei sampai tok sampai ambon-ambon tok ae, gak boleh seperti itu. Grup-grup itu kan juga gitu, Pak. Lu gak boleh, Pak, seperti itu, Pak. Enggak, iming-iming itu namanya itu. Masya Allah, harus disembunyikan lah, jangan seperti itu, nggih. Disembunyikan. Masya Allah, pas iya sering itu saya melihat di WA grup-grup ada teman 2 orang kemana, lu di-share itu nih, Pak, nggih. Makanannya, menu nih. Masalah tambah mengkerutkan dari orang-orang yang kepingin dan tidak mampu untuk membeli itu. Apalagi itu grup tetangga, Pak. Jangan, Pak, jangan seperti itu, nggih. Jangan, nggak boleh. Adab-adab tetangga tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, kita diperintahkan untuk memberikan hadiah, memberikan makanan, bukan ngiming-ngiming, ya. Itu ngiming-ngiming namanya, Pak, itu, Pak. Ngiming-ngiming itu tidak boleh, Pak. Ngiming-ngiming tidak boleh, Pak. Nggih. Seperti itu. Jadi beli apa saja, ya, beli makan, buah-buahan, ya, entah itu kita, entah itu anak kita, jangan boleh keluar kalau tidak memberikan. Itu akan menyakiti perasaan tetangga kita semuanya seperti itu, ya. Jangan dilakukan kembalilah, ya, nge-share posting tentang makanan menu yang mau dimakan dan sebagainya, jangan. Walaupun itu kayaknya bergurau, hiburan, ya. Jelas, Pak, itu ngiming-ngiming membuat orang itu kepingin tapi tidak bisa membeli dan memiliki seperti itu.
Ini belum waktunya. Masih belum. Al-adabu sabi, adab yang ketujuh, muasa'atu bil mal idza kana muhtaj. Membantu tetangga kita dengan harta apabila membutuhkan. Kayak bagi lahu ayatafaqada hala jarihi idza kana muhtajan wa yuti minal mal hatta min ayatluba. Kalau bisa memang membantu, memang bantu sebelum diminta kita membantunya. Ini hak tetangga yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Memberikan bantuan kepada tetangga kita, baik itu bantuan uang maupun bantuan pinjaman, sebelum mereka meminjam, sebelum mereka meminta bantuan. Ini kita mungkin nggak bisa Pak ya, 1001 orang mengamalkan ini ya. Orang memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa meminta, tanpa orang lain meminta, datang tetangga yang lain, Pak, Bu, mau tak saya pinjami uang 10 juta, kan pernah gitu kan? Jarang itu Pak ya. Ini Bu saya pinjami, ini Pak saya pinjami uang 10 juta gitu. Itu paling agung loh Pak di sisi Allah gitu. Tapi yang saya katakan tadi 1001 hampir gak ada Pak seperti itu. Ngerasana begitu wong diutangi wangel amit-amit gitu. Dipinjami sulitnya amit-amit, apalagi datang menawarkan hutang. Ini hampir tidak bisa dipraktekkan seperti ini. Tapi kita berusaha. Kemudian al-adabu samin, adab yang ke-8, musarakatuhu al-farh wal husni. Kita senantiasa menemani dalam suka dan duka. Ya, kita berusaha menemani tetangga kita suka dan duka. Ya, suka, gembira, bahagia bersama-sama. Lalu kemudian sedih juga bersama-sama. Duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, itu. Kemudian al-adabu tasi, adab yang ke-9, ayyuridu alaihi al-bait qabla ghairi idza arata haulan. Berusaha untuk menawarkan rumah yang dijualnya kepada tetangga lebih dahulu sebelum dia menawarkan kepada orang lain. Itu. Ya, rumahnya dijual. Ya, langsung bilang dulu ke tetangga kanan kiri, Pak, rumah saya dijual, mungkin Bapak membeli, ya, sebelum saya tawarkan ke keluar, atau saya tulis apa namanya itu Pak, brickton, apa itu Pak, dipasang brickton itu ya, jangan dipasang dulu, ditawarkan tetangganya dulu seperti itu. Maka lahu ardun fa'arada bai'aha falyuridha ala jarihi. Barang siapa yang memiliki tanah atau rumah dan dia ingin untuk membelinya, maka tawarkan tanah atau rumah tersebut kepada tetangganya sebelum dia menawarkan kepada orang lain. Ini adab, perhatikan dulu tetangganya begitu. Kemudian al-adabul asyir, adab yang ke-10, alla yamna ajarahu min gharsi khasabatin fi jidarihi. Tidak melarang tetangga kita ya apabila menaruh kayu barang yang ada di tembok kita. Nah, ini Pak. Ya, jangan sampai kita melarang tetangga kita apabila menaruh barang, menyandarkan apapun ke dinding tembok kita, ke rumah kita. Jangan dilarang, tidak boleh itu Pak. Ya, tidak boleh. Bu, barang-barang rombengan yang wakil disender nang omah itu jangan dilarang Pak. Jarno ae dadi apa omah iku kok. Loh, karena Nabi SAW belum mengatakan la yamna'u jaruhu jarahu ayu risa khasabahu fi jidari. Janganlah seseorang tetangga melarang tetangganya apabila menyandarkan ya tetangga tersebut kayunya di temboknya. Begitu Pak, enggak apa-apa seperti itu. Sabar. Abu Hurairah ketika ada orang yang marah, ya, rumahnya disendeni kayu, disandarkan kayu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Mali arakum anha muridin." Kenapa kalian pada berpaling dari perbuatan demi Allah, aku akan lemparkan kayu-kayu itu ke pundak-pundak kalian. Kalau kalian jahat-jahat, rumahmu tidak boleh disendeni kayu. Nah, ini para jamaah, sabar, ya. Misalkan Pak, rumah kita ya di samping dibuat garasi mobil sama orang, ya enggak apa-apa Pak, sabar aja.
Enak wis temboke nono tembok kita ya. Tinggal temboknya saja yang sana separuh. Enggak apa-apa, sabar, Pak. Apa kira-kira murang-muring Bapak seperti itu? Meneng berarti murang-muring ini berarti. Gak ridho ini berarti. Jelas gak ridho seperti ini. Ayo Bapak, saya coba ini dites ya, tes. Bapak memiliki tanah kelebihan di samping rumah ya. Lalu gendengnya tetangga kita sor-soran suret sampai melebihi atas tanah kita. Murang-muring atau tidak seperti itu? Ayo. Kan lah ngono ae kok. Ayo gak mempraktekkan bab bertetangga ini seperti ini. Paling-paling kita akan ngomong, Mas, lihatan itu ya. Itu apa gendengmu tuh sampai di atas tanah saya itu melebihi. Ayo diketok gendengnya ngono, Pak. Gak boleh, jangan Pak, biarkan saja, enggak apa-apa. Biarkan saja. Naruh barang apa enggak boleh kita melarang, kita ngalah. Yang penting, Pak, yang penting tidak menghancurkan rumah kita, itu nggih. Dan tidak mengganggu menyakiti kita. Yang penting begitu. Sabar ngalah. Lebih baik seperti itu. Karena semata-mata mempraktekkan daripada apa? Hadis Nabi SAW seperti itu. Nah, maka ini yang paling apa? Yang paling penting, yang paling utama di dalam bertetangga, ngalah walaupun hak kita ada bagian-bagian hak kita digunakan oleh tetangga kita. Bayangkan coba kalau tembok kita itu jadikan garasi, Pak. Dia nunut tembok kita. Ayo. Ya, itu biasanya apa namanya? Kita nggak akan terima seperti itu. Marah-marah itu. Dan disuruh bongkar seperti itu. Tapi kita tidak, tapi kita sabar saja. Asal kita jangan yang seperti itu. Kalau kita seperti itu ya kita minta izin lah, minta izin. Kalau kita digituin sama orang lain, tetangga kita, enggak apa-apa, berbahagialah. Itu menjadi pahala buat kita seperti itu. Kemudian al-adabul hadi asyar, adab yang ke-11, ta'dhimu hurmatil jar wa adamu khiyanatihi. Memuliakan tetangga kita dan tidak mengkhianatinya. Maksudnya tidak mengkhianatinya, tidak menyebarkan rahasianya. Gitu ya, tidak merobek-robek kehormatannya, tidak berbuat fujur kepada keluarganya. Nabi ditanya, ayyudam bin a'damu? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa apa yang paling besar ya Rasul? Yaitu engkau jadikan Allah, yang pertama engkau jadikan Allah sebagai sekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, padahal dia Allah yang menciptakan kamu. Kemudian apalagi ya Rasul? Antaktula waladaka khasyata ayut'ima ma'ah, yaitu kau membunuh anakmu karena takut kamu tidak bisa memberi makan. Yang ketiga semua ayu. Kemudian apalagi ya Rasul? Antuzani halilata jarika, yaitu engkau berzina, ya, kau merusak kehormatan daripada tetanggamu. Ini adalah merupakan apa? Dosa yang sangat besar. Berzina dengan tetangga, main-main mata dengan tetangga, ini dosa besar, gitu ya. Karena ada prinsip itu, ya. Rumput tetangga lebih hijau. Pengalaman itu yang mengatakan hijau. Rumput tetangga lebih hijau. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian terakhir al-adabusani asyar ayyuaddi ilaihi kulla hukukil muslim ala hakiki. Berusaha menunaikan semua hak-hak seorang muslim pada saudara muslim, pada tetangganya, cara menyeluruh. Andusullahu amro, memberi nasihat, memerintahkan pada yang baik dan melarang yang mungkar. Dalam satu al-hadis dijelaskan ada orang yang bersabar atas perbuatan tetangganya. Dia katakan, ya Rasulullah, inna fulan tusalli lail wa tasumun nahar wa fi lisaniha syai'un tu'addi jiranaha. Ya Rasul, ada seorang wanita, dia salat malam, dia puasa, ya, tetapi lesannya senantiasa menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW beliau bersabda, la khaira fiha wa hiya finnar.
Orang itu tidak ada kebaikan dan dia sebagai penghuni neraka. Orang yang ibadahnya kepada Allah ya utun sergap, tetapi dia senantiasa mengganggu tetangganya, tetapi dia menyakiti tetangganya, maka dia termasuk ahli neraka, tidak ahli surga. Maka inilah di dalam Islam hendaklah berusaha untuk apa? Menjalin hubungan kepada Allah baik dan menjalin hubungan kepada manusia pun juga baik. Karena masuk surga tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga hubungan dengan manusia, hubungan sosial, muamalah dengan sesama manusia dengan baik pula, baru masuk surga. Saya kira cukup, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini khusus bab tentang adab-adab bertetangga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan adab-adab bertetangga ini dengan sebaik-baiknya, ikhlas, ngalah, sabar, dan kita menjauhkan dari hal-hal yang bisa memperuncing bermusuhan dengan tetangga yang akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kerukunan bertetangga kita akan terjalin hubungan sama kaum muslimin, hubungan Islamiyah yang baik di antara kita semuanya dan tidak ada kecurigaan satu dengan yang lainnya. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Nggih. Fitnah gimana? Meluruskan atau didiamkan? Ya, fitnah bisa kita luruskan, bisa kita tabayun. Caranya banyak sekali, tabayun atau menjelaskan daripada fitnah tersebut ya, atau mengklarifikasi kalau memang iya kita minta maaf, begitu. Jadi jangan kita malah memusuhi, jangan kita balik menfitnah. Nah, itu tabayun, kita mengklarifikasi dan menjelaskan gitu ketika terjadi fitnah dan bersabar. Monggo, ada hak untuk kita datangi dia untuk bertabayun, untuk menjelaskan. Begitu. Diperbolehkan seperti itu menjalin silaturahim dengan tetangga. Boleh. Tapi jangan dihusudoni, artinya jangan kita membalas dengan perbuatan yang jelek, yang buruk. Dan seperti banyak kejadian yang ada mungkin di medsos ya, ada fitnah yang besar, lalu fitnah itu merangkak kepada hal-hal yang anarkis dan sebagainya. Ketika sudah ditabayun, sudah dijelaskan semuanya, ya sudah, maka yang lainnya jangan merasa tersakiti, tapi merasalah ya untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk menyayangi dan minta maaf. Begitu. Dan ketika merasa tersakiti jangan membalas, karena tidak ada hak bagi kita untuk membalas atas kejelekan orang lain. Hak kita bersabar, berbuat baik kepadanya dan meminta tolong kepada Allah, karena Allah yang berhak membalas, bukan kita yang membalas. Begitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Monggo. Sampun nggih? Tidak ada, saya kira cukup. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.